Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa nur wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta sehat walafiat kita masih bisa diberikan kesempatan menjalankan ibadah di bulan yang suci ini. Mengenai bulan Ramadan yang mulia, ada hari yang sangat mulia dan istimewa, yaitu malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka tak heran Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang agung. Dari 12 bulan lainnya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran. Maka tak heran segala sesuatu yang menyangkut mengenai Al-Quran Allah jadikan dia yang terbaik. Sebagaimana kita tahu, di bulan suci ini, bulan Ramadan ini, Allah jadikan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan ini adalah Sayyidus Suhur, bulan sebagai pembuka di antara bulan-bulan yang lain. Lalu ada Nabi kita Muhammad SAW, Allah turunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Maka beliau menjadi Sayyidun Nas, Afdalul Anbiya wal Mursalin. Lalu ada malaikat Jibril, yang mana beliau menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baginda Muhammad SAW. Maka beliau adalah Sayyidul Malaikah. Lalu ada kota Mekah, yang mana merupakan kota tempat yang Allah pilih, yang mana Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Maka ia sebagai Afdalul Biqa, sebagai tempat permukaan bumi yang paling mulia dan yang paling suci, serta seluruh orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Teman-teman hadirin, tidak lupa juga di bulan puasa ini, yang mana kita diwajibkannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Makna syahida di sini yaitu hadir, yang mana kita menyaksikan, kita mengalami bulan Ramadan ini. Minkum, faman syahida minkum, lalu minkum adalah kembali ke orang-orang yang beriman. Maka orang-orang muslim, orang-orang balik, orang-orang yang berakal, maka diwajibkan atasnya puasa. Sebagaimana lanjutannya, falyasum, maka hendaklah mereka berpuasa. Semua ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Terkait bulan Ramadan ini tidak akan panjang lebar. Saya akan mengambil 3 poin penting amalan yang paling mulia, amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Al-Imam Al-Ibn Al-Qayyim mengatakan puasa yang paling utama yaitu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Quran. Saya ambil contoh sebagaimana Al-Imam Al-Qatadah. Beliau menghatamkan Al-Quran yaitu 7 hari 1 kali. Lalu ketika datang bulan Ramadan,
beliau menghatamkan Al-Quran 3 hari 1 kali. Bahkan dikatakan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Al-Imam Al-Qatadah menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Kita tidak perlu terlalu jauh melihat Al-Imam Al-Qatadah. Kita lihat Imam Syafi'i, imam kita. Beliau menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan itu 1 kali 1 hari. Bahkan di riwayat lain, beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam, yaitu 2 kali. Kita memang tidak berada di maqam Al-Imam Qatadah. Kita juga tidak sampai setinggi maqam Al-Imam Syafi'i. Tapi paling tidak kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini minimal 1 kali di dalam bulan Ramadan ini yang suci. Lalu yang kedua, yaitu memberi fakir miskin, memberi rizki untuk fakir miskin. Hebatnya Al-Hafiz, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam karangan kitabnya, beliau menjabarkan 6 sebab yang mana kenapa Rasulullah SAW beliau bertambah kedermawanannya ketika di bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwasannya di bulan yang suci ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal-amal hambanya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, puasa itu adalah perisai dari api neraka. Akan tetapi sedangkan sedekah, yaitu fi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar, yaitu sedekah itu bagaikan orang memadamkan api sebagaimana kita memadamkan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai dari api neraka, sedangkan sedekah tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana kita memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rizki agar kita bisa berbagi untuk orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Lalu yang terakhir, yaitu menjaga sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa bangun untuk sholat malam di bulan Ramadan karena imanan wa ihtisaban, karena dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tidak lupa juga yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk sholat malam berjamaah di bulan Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang bangun berdiri bersama imam sampai akhir sholat, yaitu sholat tarawih, kutiba lahu qiyamul lail, maka dituliskan untuknya sholat malam dengan penuh. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat maksimal di dalam ibadah, khususnya 3 amalan yang tadi yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga kita selalu istiqomah di dalam ibadah, serta selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.